menyampaikan tentang norma etika sampai kepada norma hukum yang sudah kita bahas, sampai kepada tentang hak dan kewajiban bidan, hak dan kewajiban pasien. Jadi kalau yang kemarin itu masih secara umum, misalnya kita tadi menyebut ada hak dan kewajiban pasien. Hak pasien itu antara lain memperoleh informasi. Nah, yang sering kita dengar saat ini, pasien kadang-kadang disembunyikan dari informasi penyakit yang sedang diderita. Apakah ini boleh atau tidak? Kalau menjadi hak pasien, itu memang seharusnya semua yang diderita pasien itu harus diberikan atau harus diinformasikan kepada pasien, bukan kepada orang selain pasien. Gitu ini. Jadi informasi mengenai hak pasien tentang penyakit itu harus diberikan kepada pasien, tidak boleh di luar pasien. Nah, kalau istrinya, nah kalaupun dengan istrinya harus bersama atau suaminya harus bersama-sama dengan pasien karena hak formasi ini adalah hak pribadi. Pasien boleh mengizinkan untuk diberikan kepada orang lain atau tidak, itu tergantung pasiennya sendiri. Nah, kadang-kadang kan tidak boleh diberikan informasi itu, Pak. Nah, kalau yang tidak boleh diberi atau tidak diberikan kepada pasien, itu ada misalnya, Pak. Misalnya pasien menurut perawat atau bidan atau tenaga kesehatan lain, kalau pasien ini nanti diberikan informasi yang sebenarnya, pasiennya mungkin akan tambah stres atau tambah tidak mau kerjasama dengan tenaga kesehatan atau perawat ataupun bidan di dalam menangani masalahnya. Nah, kalau yang seperti itu diperbolehkan tenaga kesehatan tidak memberikan hak pasien ini. Gitu. Jadi ada satu kekecualian itu. Jadi ada kekecualiannya. Yang pertama tadi, kalau menurut bidan atau perawat, kalau informasi tentang penyakit ini nanti diberikan kepada pasien dan pasiennya itu malah tambah bingung, tambah stres, itu sebaiknya tidak diberikan. Berarti perawat atau bidannya berbohong. Ya, ini yang disebut berbohong demi kebaikan itu tadi. Yang sering kita dengar bohong demi kebaikan, ya ini contohnya di bidang pelayanan. Kita harus memberikan itu. Terus juga pasien-pasien yang tidak bisa diberikan haknya, apa pasien yang masih kecil yang belum diajak komunikasi, misalnya bayi, anak, itu kan kita belum bisa berkomunikasi. Lah ini yang tidak boleh. Nah, kalau yang lain-lain, misalnya harus adil, jujur, ya ini sih semuanya hal-hal yang manusiawi dan ini sering menjadi bagian dari kehidupan kita. Tidak usah menjadi pasien pun kita harus adil dan jujur. Kemudian dari sisi profesinya, bidan tidak boleh mendiskriminasinya, tidak boleh membedakan, tidak boleh memilih atau memilih yang menolongnya, bidan yang akan menolongnya. Artinya ini, pasien boleh memilih bidan yang akan menolongnya. Artinya kalau misalnya pasien
diberi kesempatan untuk memilih di situ banyak bidan, ya berarti boleh memilih untuk menolong yang akan menolong siapa. Tetapi kalau hanya satu-satunya ya bingung, ora usah milih. Gitu. Kemudian dan lain sebagainya sampai ada informasi yang jelas, pendampingan. Nah ini suami yang mendampingi atau keluarga juga diperbolehkan memilih dokter, dirawat oleh dokter yang menentukan pendapat kritis, pendapat etis, dan tanpa campur tangan dari pihak luar, meminta konsultasi kepada dokter lain-lain ini yang disebut dengan second opinion. Artinya, misalnya ini tidak dokter tapi bidan. Bidan ketika menolong persalinan dan berkomunikasi dengan pasien, ternyata pasiennya, Bu Bidan kok saya